Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah konsep routing. Nah, di sini pertama-tama ada sebuah pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirimkan paket agar keputusan routing disebut benar. Router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Nah, itu adalah sebuah pengertian routing. Dan di sini ada lagi nih routing statik. Apa itu routing statik? Nah, routing statik ada beberapa. Routing statik itu ada 3. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Ada router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Dan juga ada routing statis digunakan untuk melewatkan paket data seseorang. Administrator harus menggunakan perintah IP router secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Dan jika interface dari router down, router tidak akan dimasukkan ke tabel routing. Kadang-kadang routing statis digunakan untuk tujuan backup. Routing statis dapat dikonfigurasi dalam router yang hanya akan digunakan ketika routing dinamis mengalami kegagalan. Jadi itu adalah sebuah routing statik. Dan juga di sini ada konfigurasi routing statis. Jadi statik sekarang statis ya. Dan ada langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. 1. Langkah 1. Tentukan dahulu prefix jaringan, subnet mask dan address. Address biar saja interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Dan yang kedua, masuk ke mode global configuration. Dan langkah ketiga, ketik perintah IP router dengan prefix dan mask yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administrative distance bersifat tambahan, boleh digunakan dan juga boleh tidak digunakan. Dan hasilnya yang kedua ya. Nah, dan yang langkah 4, ulangi langkah 3 untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Dan yang kelima, keluar dari mode global configuration. Dan langkah ke-6, gunakan perintah copy running config startup atau config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke NVRAM. Nah, di bawah ini ada langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default. Nah, ini sudah saya tulis. Nah, langkah satunya masuk mode global configuration. Yang kedua, ketik perintah IP route dengan 0000 sebagai prefix dan 0000 sebagai max. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Dan di sini ada langkah 3 lagi, keluar dari mode global config. Terus langkah keempatnya, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke NVRAM. Nah, dan ada pun langkah-langkah untuk melakukan verifikasi konfigurasi routing statis adalah berikan perintah show running config dalam privileged mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif. Dan yang kedua, verifikasi routing statis yang telah dimasukkan. Jika rute tidak benar, maka diperlukan kembali lagi ke mode global config untuk menghapus routing statis yang salah dan masukkan routing yang benar. Dan yang ketiga, berikan perintah show IP route. Dan yang keempat, verifikasi lagi apakah tabel routing yang dimasukkan sudah sesuai dengan tujuan dan hasil perintah tersebut. Dari mode privilege access pada router Sterling ping ke node pada jaringan 172.16.5.0 pada menunjukkan perintah ping yang gagal. Sedangkan gunakan perintah router dari Sterling ke alamat yang digunakan pada perintah ping. Dan di sini ada routing dinamis. Routing protokol adalah berbeda dengan router protokol. Routing protokol adalah komunikasi antara router. Routing protokol mengizinkan router untuk sharing
informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router merupakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Dan ada contoh routing protokol, routing information protokol atau RIP. Dan yang kedua ada interior gateway routing protocol atau IGRP. Dan yang ketiga ada enhanced interior gateway routing protocol atau IGRP ya. Dan yang keempat ada open shortest path first atau OSPF. Nah, di sini ada contoh router protokol, ada dua contoh yaitu Internet Protocol atau IP dan juga ada Internet Network Packet Exchange atau IPX. Nah, di sini ada Autonomous System atau AS. Nah, AS ini adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator. Ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar, American Registry of Internet Numbers atau ERIN adalah suatu service provider atau seseorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS atau AS number yang sifatnya unik. Dan di sini ada lagi sebuah tujuan routing protokol dan autonomous system. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Dan di sini ada lagi klasifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma routing dapat diklarifikasikan menjadi satu dari dua kategori berikut. Di sini ada dua kategori ya. Yang pertama distance vector dan dua link state. Lanjut, routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link lain dalam suatu internetwork sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internetwork. Dan di sini ada lagi routing protokol distance vector. Nah, algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Setiap router menerima tabel routing dari router tetangga yang terhubung langsung. Setiap router yang menggunakan distance vector pertama kali mengidentifikasi router-router tetangganya. Dan di sini ada link state. Dan link state itu, algoritma link state juga dikenal sebagai algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first atau SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router. Sedangkan algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Nah, di sini ada fitur-fitur yang dimiliki oleh routing link state, yaitu adalah yang pertama link state advertisement atau di sini bisa disebut dengan LSA. Maaf, di sini saya ubah ya. Nah, adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Dan yang kedua ada topologi database, adalah kumpulan informasi yang dari LSA gitu ya. Dan di sini ada SPF algoritma, adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Dan di sini ada lagi routing table, adalah daftar rute dari sebuah interface. Dan itu adalah sebuah data fitur-fitur yang dimiliki oleh routing link state. Sedangkan ya ini ada sebuah LSA atau link state advertisement. Nah, adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Jadi sebuah data. Maaf, saya ubah lagi. Jadi
Di sini kita lanjut saja dengan proses discovery dari routing link state. Ketika router melakukan pertukaran LSA, dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung tentang informasi yang mereka miliki. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi pertukaran informasi LSA. Algoritma SPF menghitung jaringan yang dapat dicapai. Router membangun logical topologi sebagai pohon tree dengan router sebagai root. Nah, router pertama yang mempelajari perubahan topologi link state melewatkan informasi sehingga semua router dapat menggunakannya untuk proses update. Pada saat router menerima LSA, dia kemudian mengupdate table routing. Nah, dengan sebagian besar informasi yang terbaru, data hasil perhitungan digunakan untuk membuat peta inter-network dan algoritma SPF digunakan untuk menghitung jalur terpendek ke jaringan lain. Setiap waktu paket LSA menyebabkan perubahan ke database link state, kemudian SPF melakukan perhitungan ulang untuk jalur terbaik dan mengupdate table routing. Nah, di sini ada beberapa titik berat yang berhubungan dengan protokol link state, yaitu yang pertama processor overhead, yang kedua kebutuhan memori, dan yang ketiga konsumsi bandwidth. Nah, router-router yang menggunakan protokol link state membutuhkan memori lebih dan proses data yang lebih daripada router-router yang menggunakan protokol distance vector. Router link state membutuhkan memori yang cukup untuk menangani semua informasi dari database, pohon topologi, dan table routing. Di sini ada sebuah penentuan jalur. Router menggunakan dua fungsi dasar, yaitu satu fungsi penentuan jalur dan dua fungsi switching. Penentuan jalur terjadi pada layar network. Fungsi penentuan jalur menjadikan router untuk mengevaluasi jalur ketujuan dan membantu jalan untuk menangani paket. Router menggunakan table routing untuk menentukan jalur terbaik dan kemudian fungsi switching untuk melewatkan paket. Nah, di sini ada lagi konsep link state. Dasar algoritma yang lain adalah algoritma link state. Algoritma link state juga biasa disebut sebagai algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path freeze atau SPF yang tadi udah saya jelaskan ya. Dan di sini ada lagi konfigurasi routing. Untuk menghidupkan protokol routing pada suatu router membutuhkan setting parameter global dan routing. Tugas global meliputi pemilihan protokol routing seperti RIP, IGRP, XRP atau OSPF. Sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menunjukkan jumlah jaringan IP. Routing dinamis menggunakan broadcast dan multicast untuk berkomunikasi dengan router-router lainnya. Di sini ada contoh konfigurasi routing. Yang pertama GAD config atau router RIP. Dan sini ada GAD atau config router atau network 172.16.0.0. Untuk RIP dan IGRP, jumlah jaringan didasarkan pada kelas dari alamat jaringan, bukan alamat subnet atau alamat host protokol. Dan di sini ada sebuah protokol routing. Pada layar internet TCP atau IP, router dapat menggunakan protokol routing untuk membentuk routing melalui suatu algoritma yang meliputi yang pertama ya, RIP. Nah, RIP tersebut menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. Dan ada IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. Dan ada OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. Dan di sini ada IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma advanced Cisco distance vector. Dan yang terakhir ada BGP menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma distance vector. Nah, di sini ada dasar RIP diterangkan dalam RFC 1058 dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, routing protokol distance vector. Dan yang kedua ada metrik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count untuk pemilihan jalur. Dan yang ketiga ada jika hop count lebih dari 15, paket dibuang. Dan yang keempat, update routing dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. Di sini IGRP. Nah, IGRP ini adalah protokol routing yang dibangun oleh Cisco. OSPF menggunakan protokol routing link state. Kalau IGRP menggunakan protokol routing
Enhanced Distance Vector, dan Border Gateway Protocol atau BGP merupakan routing protokol eksterior. Dan sini adalah yang terakhir, ada IGP versus EGP. Routing protokol interior didesain untuk jaringan yang dikontrol oleh suatu organisasi. Kriteria desain untuk routing protokol interior untuk mencari jalur terbaik pada jaringan. Dengan kata lain, metrik dan bagaimana metrik tersebut digunakan pada elemen yang sangat penting dalam suatu protokol routing interior. Sedangkan protokol routing eksterior didesain untuk penggunaan antara dua jaringan yang berbeda yang dikontrol oleh dua organisasi yang berbeda. Umumnya digunakan antara ISP dengan ISP atau antara ISP dengan perusahaan. Contoh, suatu perusahaan menjalankan BGP sebagai protokol routing eksterior antar router perusahaan tersebut dengan router ISP. IP protokol eksterior gateway membutuhkan 3 setting informasi berikut ini sebelum router tersebut bisa digunakan. Nah, yang pertama, daftar router tetangga untuk pertukaran informasi routing. Dan yang kedua, ada daftar jaringan untuk advertise sebagai tanda jaringan dapat dicapai secara langsung. Dan yang ketiga, nomor autonomous system dari router lokal routing protokol eksterior harus mengisolasi autonomous system. Dan masing-masing AS harus memiliki nomor identitas 16 bit yang dikeluarkan oleh ARIN atau provider untuk menggunakan protokol routing seperti IGRP dan EIGRP. Dan yang terakhir, ada administrative distance. Nah, administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik. Jika terdapat 2 atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari 2 routing protokol yang berbeda, administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance yang dimilikinya. Nah, kita dapat melakukan modifikasi terhadap nilai administrative distance dari sebuah protokol dengan menggunakan perintah distance pada force routing subconfiguration mode. Command ini menetapkan jalur yang digunakan pada routing protokol tertentu. Proses ini secara umum digunakan ketika melakukan migrasi jaringan dari suatu routing protokol ke routing protokol yang lain, atau router atau jalur yang digunakan paling akhir adalah yang memiliki nilai administrative distance terbesar. Perlu diingat bahwa bagaimana pun mengubah nilai administrative distance akan dapat menyebabkan routing loops dan black holes. Jadi harap hati-hati jika kita ingin merubah nilai administratif atau distance. Nah, jadi ini sebuah penjelasan saya yang terakhir, yaitu adalah administrative distance. Dan sebelumnya terima kasih jika kalian sudah mau menonton, dan maaf jika saya ada salah. Sampai sini saja video tentang konfigurasi konsep routing. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.